Salam berjumpa saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Salam. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkan, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom, Horas. Saudara-saudara, akhir-akhir ini lewat media sosial, kita telah mendengar tentang kesaksian-kesaksian yang sangat spektakuler. Ada yang berkata bahwa dia sudah ke sorga. Bahkan tidak hanya satu kali, berulang kali ke sorga. Ada yang katakan dia sudah ke neraka. Dan ada yang katakan sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada yang katakan dia sudah berjumpa dengan Lucifer. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang menggambarkan kehebatannya, supaya kesaksiannya, khotbahnya menjadi hebat. Itulah saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan merenungkan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Siapa dirinya dan apa yang dilakukannya demi keselamatan kita umat manusia. Dan sebelum teks kita hari ini, Yohanes Pembaptis juga telah bersaksi bahwa Yesus Kristus lebih besar dari dirinya sendiri. Dia hanya suara-suara yang berseru-seru di padang gurun, menyatakan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia sadar saking besarnya dan mulianya Yesus, dia katakan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan memang benar saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Dalam teks kita hari ini secara jelas diungkapkan oleh Yesus, dia adalah Sang Putra Allah Bapa sebagai utusan Allah yang besar, benar, dan dapat dipercaya. Dia yang telah mengungkapkan seluruh rahasia kerajaan Allah secara jelas dan lugas. Bahkan dia telah mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat murid-muridnya dan juga banyak orang. Dia telah membuat mujizat-mujizat. Dia sudah bergaul dengan umat manusia. Dia bergumul dan melaksanakan banyak hal tentang kerajaan Allah. Dan saudara tahu, sebagaimana diungkapkannya, pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dilaksanakannya dengan baik. Tidak hanya dengan kata, tapi perbuatannya, di mana dia karya agung yang besar tentang Yesus anak domba Allah yang harus mati. Dan memang benar dia di kayu salib, harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Puji Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa, sengat, maut, kuasa iblis, dan memberikan kemenangan atas neraka. Tidak hanya itu saudaraku, dia telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian telah mengutus Roh Kudusnya kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Saudaraku, diakui atau tidak diakui, realitas ini tidak berubah. Dia akan tetap benar, karena memang dia sudah datang ke dunia. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia satu dengan Allah Bapa. Dan dia telah mengerjakan dan melaksanakan tugas itu, tugas karya besar Allah, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebaliknya saudaraku, siapa yang menolaknya, siapa yang tidak menerimanya dan percaya kepada Yesus,
pasti binasa. Nanti itulah saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kesaksian dan realitas tentang Yesus itu sudah kita terima dalam keluarga kita masing-masing. Dan betapa rindunya Tuhan agar setiap kita juga mau menyaksikannya lewat kata dan perbuatan kita. Itu saudara, para ayah, para suami, jadilah suami yang baik bagi istrimu. Menerima dia apa adanya. Jadilah seorang ayah, seorang bapak, pengayom, panutan, teladan dalam keluarga buat anak-anakmu. Nyatakan tentang sifat-sifat Allah yang penuh kasih, memperhatikan kepada anak-anaknya. Tunjukkan supaya mereka juga dapat menerima Allah sebagai Bapaknya. Karena keakraban Anda sebagai ayah kepada Bapa di sorga. Para ibu, para istri, jadilah juga teladan bagi anak-anakmu lewat kehidupanmu dan kata-katamu. Dan saya rindu yang utama, saudara-saudaraku, anak-anak milenial, tunjukkan bahwa Anda adalah anak Tuhan yang sudah menerima kesaksian tentang Yesus. Jadilah pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif dalam situasi COVID-19 saat ini. Tunjukkan, jangan hanya senang dengan game, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Mari gunakan kesempatan ini untuk menyaksikan lewat jari-jarimu tentang Yesus, kebenarannya kepada banyak orang, supaya makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan rindu kita menyaksikan kebenaran tentang Yesus lewat kata dan juga perbuatan kita, karena kita akrab, dekat, bersatu padu, rindu bermesbah keluarga dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.